Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Teraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang agen CP0 memasuki ruangan otoritas Marijoice untuk menghadap para Gorosei. Di sana agen tersebut berkata, akhirnya mereka bisa menemukan orang yang dicari oleh pemerintah dunia. Dia pun menyerahkan sebuah dokumen berisi penjelasan lengkap tentang keberadaan serta berbagai informasi dari orang tersebut. Gorosei Mars mengambil dokumen itu, lalu sang agen CP0 pun keluar dari dalam ruangan. Para Gorosei kemudian berbincang tentang siapa sebenarnya orang yang mereka cari. Orang itu adalah pengguna kekuatan Dewa Hutan. Sejak lama, para agen CP0 telah diberi misi untuk mencari keberadaan pengguna kekuatan tersebut. Namun misi mereka hanya sekedar mencari, bukan untuk menangkap orang itu. Karena Gorosei tahu CP0 tak akan mampu untuk menghentikan si pengguna kekuatan dewa tersebut. Di beberapa video admin Teraokun sebelumnya yang membahas soal buah iblis dewa, banyak nakama yang berpendapat bahwa Dewa Hutan adalah Ryokugyu karena kekuatannya juga adalah buah iblis hutan. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Buah iblis Ryokugyu tipe Logia Hutan, sedangkan orang yang dicari oleh agen CP0 ini adalah Mythical Zoan Dewa Hutan. Itu adalah dua buah iblis yang berbeda dengan dua tipe yang berbeda, meskipun sama-sama bertemakan kekuatan hutan. Buah iblis Mythical Zoan Dewa Hutan tentu jauh lebih kuat daripada Logia Hutan milik Ryokugyu. Karena itulah para Gorosei bilang CP0 tak akan mampu untuk menangkapnya. Ryujiro lalu berkata, pengguna kekuatan Dewa Hutan ini tidak suka menimbulkan masalah secara terang-terangan seperti Luffy sang pengguna kekuatan Dewa Matahari Nika, atau seperti Dragon sang pengguna kekuatan Dewa Hujan yang terus berulah. Jadi wajar bila cukup sulit untuk menemukan lokasi keberadaan dari pengguna kekuatan Dewa Hutan itu. Namun karena sekarang CP0 telah berhasil mendapatkan informasi mengenai orang tersebut, maka pemerintah dunia harus menyiapkan langkah selanjutnya. Warkuri pun sepakat, karena para pemilik kekuatan dewa dianggap sebagai ancaman serius di mata pemerintah dunia. Untuk sekarang, siapa pemilik dari kekuatan Dewa Matahari, Dewa Hujan, dan Dewa Hutan sudah diketahui oleh mereka. Namun bila kita ingat kembali dalam cerita di Skypiea, ada satu dewa lagi yang pernah disinggung, yakni Dewa Bumi. Mengapa pemerintah dunia menganggap para pemilik kekuatan dewa adalah ancaman yang serius? Karena pada masa lalu Im Sama bermusuhan dengan dewa-dewa tersebut, sehingga pewaris kekuatan dewa pada masa kini pun dianggap sebagai musuh juga oleh pemerintah dunia. Sebelumnya banyak yang berpendapat bahwa pemilik kekuatan Dewa Bumi adalah Im Sama, namun rupanya bukan, karena justru Im Sama juga memusuhi para pengguna kekuatan dewa itu. Jadi bisa dibilang Im Sama ini bukan pengguna buah iblis, melainkan perwujudan dari iblis itu sendiri. Ketika admin Teraokun melihat ekor iblis dari Im Sama, itu semakin menegaskan bahwa Im Sama bukan pemakan buah iblis, melainkan dialah sang iblis tersebut. Berpindah ke tempat lain, cerita menampilkan suatu ruangan di sebuah kapal. Dalam ruangan itu, ada Bartolomeo yang baru saja tersadar. Seperti yang sudah admin Teraokun bahas sebelumnya, kelompok yang dipimpin oleh Bartolomeo itu dihancurkan oleh bajak laut Akagami. Sebab Bartolomeo mencari masalah dengan membakar bendera bajak laut Akagami di wilayah kekuasaan Yonko Shanks. Mereka pun dicari dan diberi pelajaran. Sebenarnya, Sang secara pribadi merasa sudah cukup dengan menghajar Bartolomeo saja. Dia membiarkan mereka pergi setelah insiden itu. Namun menurut Yasop, itu masih kurang. Jadi Yasop langsung menembak hancur kapal milik Barto Club ketika Bartolomeo dan kawan-kawan sedang berada di atas kapal tersebut. Walau peristiwa itu terlihat sangat mengenaskan, tapi ternyata Bartolomeo berhasil selamat. Hal ini memang seperti yang sudah admin Teraokun duga, karena tak mungkin karakter seperti Bartolomeo mati begitu saja. Tentu permainan takdir membuat dia lolos dari maut. Ketika terbangun di dalam ruangan suatu kapal misterius itu, Bartolomeo awalnya mengira dia sudah mati. Namun orang-orang yang ada di kapal tersebut meyakinkannya bahwa dia sebenarnya masih hidup. Dia lalu memperhatikan semua orang di kapal itu ternyata adalah perempuan. Rupanya Bartolomeo sedang berada di kapal milik kelompok bajak laut Kuja. Tiba-tiba seseorang pun datang memasuki ruangan itu. Dia adalah buah Hancock. Seperti yang sudah admin Teraokun jelaskan bahwa memang bajak laut Kuja sudah pergi dari Amazon Lily tak lama setelah penyerangan dari Angkatan Laut dan Kurohige terjadi di sana.
sebab untuk sementara waktu, tempat itu tidak aman lagi. Mereka pun pergi ke dunia baru dan malah menemukan Bartolomeo yang terdampar di suatu pulau. Sepertinya dia terbawa air laut usai kapal Barto Club dihancurkan oleh Yasop. Bo Hancock yang tahu bahwa Bartolomeo adalah kapten divisi kedua dalam armada besar bajak laut top jerami pun memutuskan untuk menyelamatkannya. Dia melakukan itu bukan untuk Bartolomeo, melainkan untuk Luffy, karena Bartolomeo merupakan salah satu aliansi berharga milik Luffy. Bartolomeo lalu bertanya di mana para krunya yang lain. Salah seorang anggota bajak laut Kuja pun bilang mereka tidak tahu, karena yang mereka temukan terdampar di tepi pantai hanya Bartolomeo saja. Saat itu, bajak laut Kuja sedang singgah di pulau tersebut untuk mencari bahan makanan, tapi mereka malah menemukan Bartolomeo yang sedang tidak sadarkan diri. Bartolomeo pun sedih ketika menduga bahwa para krunya yang lain tidak selamat setelah terpisah satu sama lain. Kemudian dia pun bertanya kemana bajak laut Kuja akan pergi. Sambil tersipu malu, Bo Hancock menjawab, pergi ke tempat di mana Luffy berada. Jadi seperti yang Admin Teraokun duga, ternyata memang benar bahwa mereka sedang menuju ke Pulau Elbaf. Ini sangat menarik karena orang yang sangat mencintai Luffy yaitu Bo Hancock dan orang yang sangat mengidolakan Luffy yaitu Bartolomeo sama-sama sedang menuju ke negeri para raksasa itu. Keadaan di Elbaf pasti akan semakin seru bila mereka tiba nanti. Berpindah ke tempat lain, Pulau Karaibari yang menjadi markas besar Cross Guild akhirnya diperlihatkan kembali. Terlihat ada banyak kapal marinir yang mengepung pulau itu, sehingga terjadi baku tembak di area pantai Pulau Karaibari. Sementara pertempuran terjadi, diperlihatkan para petinggi Cross Guild yang sedang berada di ruangan utama. Dari yang Admin Teraokun lihat, di dalam ruangan tersebut, selain Buggy, Mihawk, dan Crocodile, ada pula beberapa petinggi baru seperti Gekko Moria dan karakter-karakter menarik lain. Jadi rupanya Cross Guild telah berhasil merekrut banyak orang-orang kuat. Seorang bawahan pun datang masuk ke sana, lalu mengabarkan tentang perkembangan pertempuran yang ada di pantai. Dia bilang mereka terdesak karena Angkatan Laut membawa pasukan besar bersama dengan banyak Vice Admiral. Bahkan armada itu pun dipimpin oleh seorang admiral yaitu Ryokugyu, yang menandakan keseriusan Angkatan Laut untuk menumpas kelompok Cross Guild. Hal ini memang wajar karena Angkatan Laut tak bisa lagi membiarkan organisasi itu lebih lama. Karena seperti yang kita tahu, Cross Guild benar-benar fokus dalam memusuhi Angkatan Laut. Mereka memasang bounty untuk para marinir sehingga telah jatuh banyak korban. Jadi Akainu memutuskan untuk mengirim armada besar ke markas mereka. Segala aksi dan ulah dari Cross Guild yang sangat merugikan Angkatan Laut harus segera dihentikan. Bagi yang mendengar laporan bahwa Admiral Ryokugyu juga ada di sana, langsung menjadi panik karena dia takut jika harus berhadapan dengan sang admiral itu. Namun Crocodile bilang Bagi terlalu bodoh. Kedatangan Ryokugyu ke Pulau Karaibari justru bagus bagi Cross Guild, sebab ini bisa menjadi kesempatan bagi mereka untuk menumbangkan seorang admiral. Jika Cross Guild berhasil mengalahkan seorang admiral, maka dukungan dari organisasi-organisasi dunia bawah akan semakin besar dan semakin banyak orang kuat juga yang akan bergabung. Para petinggi Cross Guild termasuk Mihawk pun segera beranjak dari tempat duduk mereka untuk menuju ke area pantai. Jadi perang besar antara Cross Guild melawan Angkatan Laut sudah dimulai. Hal ini semakin menambah rangkaian kekacauan yang sedang terjadi di berbagai tempat di seluruh dunia One Piece. Admin Teraokun menduga semua kekacauan ini adalah bagian dari awal mula untuk menuju ke perang terbesar dalam dunia ketiga ini. Setelah memperlihatkan markas Cross Guild, cerita beralih ke Pulau Elbaf. Area sekolah Walrus yang sedang kacau mulai ditampilkan kembali. Zoro sudah pergi ke tempat Robin dan Chopper untuk melindungi mereka dari Sommers. Karena seperti yang Admin Teraokun bahas sebelumnya, Zoro sedang bertarung melawan Sommers dan langsung menggunakan mode Ashura. Sementara itu, Sanji bergerak untuk mencari keberadaan Nami dan kawan-kawan. Jadi dari dunia bawah itu, dia langsung terbang ke wilayah atas menggunakan teknik Skywalk. Kemudian, Luffy yang masih berada di dunia bawah bersama dengan Loki sedang dikepung oleh monster-monster mimpi buruk ciptaan Gillingham. Rupanya para monster-monster ciptaan Gillingham itu sudah berjalan sampai ke dunia bawah. Memang bajak laut Giant Warrior sempat menghabisi monster-monster itu, tapi karena jumlahnya terlalu banyak dan selalu saja bertambah, maka Admin Teraokun tidak heran jika masih ada yang berkeliaran sampai ke dunia bawah. Untuk menghadapi para monster dengan ukuran masif seperti itu, Luffy pun memasuki mode Gear 5. Sebenarnya, menggunakan Gear 4 pun, dia bisa menghadapi monster-monster itu. Namun karena Luffy tidak ingin berlama-lama, maka dia langsung saja memasuki mode Gear 5 dan membesarkan ukuran tubuhnya menjadi seukuran raksasa. Ukuran raksasa mode Gear 5 ini jauh lebih besar dari raksasa biasa seperti Hajrudin. Jadi bisa lebih efektif dan lebih cepat dalam menghabisi monster-monster ciptaan Gillingham yang ada di sana.
Dalam mode raksasa Gear 5, Drum of Liberation Luffy menjadi semakin kuat dan aura dari kekuatan Nika yang dia pancarkan pun menjadi semakin besar. Memang sebelumnya, Luffy juga sudah 2 kali berubah ke dalam mode Gear 5 di Pulau Elbaf ini. Pertama di Castle Road dan kedua saat di Castle Aurus. Tapi mode Gear 5 itu hanya dalam ukuran manusia saja, sehingga Drum of Liberation dan pancaran auranya tidak sekuat sekarang ini di mana Luffy sedang dalam ukuran raksasa. Luffy pun bertarung melawan para monster itu, yang mana dia tampak bisa mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Luffy lalu berkata, walau ukuran para monster itu sangat besar dan wujud mereka sangat menyeramkan, tapi ternyata kekuatan mereka tidak ada apa-apanya. Monster-monster itu pun terus bermunculan dan Luffy memakai beragam teknik untuk mengalahkan mereka semua. Sementara Luffy bertarung, pedang besar yang tertancap di Pulau Elbaf pun mulai diperlihatkan kembali. Secara misterius, pedang besar itu sedikit bergetar dan tampak adanya pancaran haki yang mulai keluar dari pedang tersebut. Belum jelas mengapa bisa begitu, tapi admin Taraukun menduga bahwa pedang itu bereaksi terhadap kekuatan Luffy, sebab pedang besar itu adalah milik Dewa Matahari Nika pada masa lalu, sehingga sisa-sisa haki Dewa Matahari Nika mungkin masih ada atau tersegel di dalam pedang tersebut. Seperti yang sudah admin Taraukun jelaskan soal insiden di Pulau Egghead yang lalu, haki memang bisa disegel di dalam suatu objek, seperti Joyboy yang menyegel hakinya di sebuah tali di dalam robot kuno Emmet. Jadi Dewa Matahari Nika juga kemungkinan besar telah menyegel sedikit hakinya di dalam pedang peninggalannya di Pulau Elbaf itu. Ketika Luffy berubah ke dalam mode raksasa Gear 5 dengan Drum of Liberation dan pancaran haki yang sangat kuat, maka pedang itu pun mulai bereaksi. Jika kita lihat, sedikit haki Joyboy yang tersegel di dalam robot kuno Emmet saja, dampaknya sudah sangat dahsyat. Apalagi haki milik Dewa Matahari Nika pertama di pedang Elbaf ini, pasti efeknya jauh lebih kuat lagi. Saat pedang itu bergetar, semua orang di Elbaf bisa merasakannya, termasuk juga para ksatria suci. Gunko yang sedang berhadapan dengan Gaban bisa merasakannya, sehingga dia mulai panik karena ketakutan terbesarnya memang adalah Nika. Somers yang sedang berhadapan dengan Zoro juga bisa merasakannya. Meski ketakutan terbesarnya bukanlah Nika, tapi ketika dia merasakan pedang Nika raksasa itu bergetar, dia juga mulai merasa panik. Gillingham juga sama. Dia yang berhadapan dengan Dory dan Brogy di sekolah Walrus bisa merasakan pedang Nika itu bergetar, sehingga baik Gunko, Somers maupun Gillingham memutuskan untuk mundur dulu sejenak. Mereka akan kembali berkumpul di tempat persembunyian mereka di dalam hutan. Gaban sempat mencoba menghentikan Gunko yang ingin pergi, tapi karena Gunko menggunakan teleportasi instan, dia pun menghilang dalam sekejap. Somers juga sama. Zoro sempat ingin menghentikannya yang ingin pergi, tapi Somers juga menggunakan teleportasi instan. Sama halnya dengan Gillingham juga pergi menggunakan teleportasi instan. Mereka bertiga berkumpul lagi di persembunyian di dalam hutan Elbaf. Mereka ingin melapor dulu kepada para Gorosei bahwa pedang Nika di Elbaf mulai bereaksi. Bahkan ternyata Gorosei yang ada di Marijoice juga bisa merasakannya. Mereka bilang bahwa pedang Nika itu adalah salah satu senjata alami yang bisa menetralkan kemampuan regenerasi milik mereka. Pantas saja tadi para ksatria suci terlihat sangat panik. Tak hanya Gorosei saja, rupanya Im Sama juga merasakan hal yang sama. Dia yang sedang berada di ruangan pribadi miliknya berkata, lagi-lagi haki dari musuh-musuh di masa lalu mulai terasa kembali. Di Pulau Egghead yang lalu, dia merasakan haki Joyboy yang dilepaskan oleh Emmet, dan sekarang dia merasakan haki Dewa Nika pertama dari pedang raksasa di Pulau Elbaf. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1147. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Taraukun, Shambles.